the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Edukasi, seni, budaya, bahasa, semua itu saling terkait. Good morning, Mr. Ali. Good morning, Mas Rahman. Gimana di pagi yang cerah ini mau ngonten apa? Pagi yang cerah ini aku mau ngonten tentang kekurangan dan kelebihan seseorang. Wow. Dalam bahasa Inggris, the weaknesses and richness of the people. Jadi setiap orang itu intinya punya kekurangan dan kelebihan. Nobody perfect. Jadi gak ada orang yang sempurna. Kalaupun ada yang bilang, kamu sempurna gitu kan, biasanya memuja-muja pasangannya, pacarnya, nggak ada sebetulnya. Justru dari ucapan yang sempurna itu tidak ada kemungkinan dan ada kemungkinan kalau di situ tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu nggak usah jauh-jauh kita melihat dari yang jauh di sana, tapi back to ourselves. Saya ini contoh nyata kalau aku atau saya ini nggak sempurna, gitu. Oke, jadi Mas Rahman tahu nggak? Jadi kita sendiri paling tahu kan kekurangan dan kelebihan kita, ya kan? Kita itu mudah emosi, mudah terpancing amarah, ya kan? Itu sisi kekurangan seseorang. Dan kadang orang itu juga berbangga diri, merasa pinter, itu dia merasa itu kelebihannya, padahal belum tentu juga, ya kan? Kita berbangga diri, oke. Kita pinter, oke. Tapi kalau sudah di sisi lain kita bilang, aku pinter, aku nih, kan berarti congkak dan sombongnya itu udah keluar. Iya, keluar dari sisi positifnya kan gitu. Iya. Oke. Jadi jangan terlalu sering memikirkan kekurangan juga pada diri sendiri, ya. Karena kalau kita memikirkan kekurangan kita, kita akan semakin tidak bergairah dalam hidup. Dan kita malas beraktivitas. Itu kalau selalu memikirkan kekurangan kita. Semakin sering kita memikirkan kelebihan kita, semakin bergairah kita untuk beraktivitas. Nah, makanya itu baik juga, positif juga, ya kan? Jadi kalau kita memikirkan kebaikan, aku harus rajin, aku harus ini terus ini, jadi kita lebih bersemangat, ya. Jadi ada sisi positif dan negatif dan sisi baik dan sisi buruk, yaitu memang sifat manusia, ya. Pokoknya kekurangan itu jangan terlalu dipikirkan yang terlalu berpikir kayak kita itu berpikir, waduh, ini aku udah jelek, aku udah gak ganteng, aku udah jelek, aku udah gak cantik, kayak gitu kan. Mas Rahman pernah nonton film itu, sinetron itu ada pemeran yang ganteng dan satunya jelek, pendek, kayak gitu kan. Dan pokoknya itu dilihat orang dari kekurangan. Yang ganteng juga dilihat orang dari kelebihannya, kayak gitu kan. Ternyata dua-duanya itu sama-sama memiliki nilai jual yang sama. Waktu main sinetron bareng. Saya nggak menyebutkan siapa pemerannya itu karena saya nggak mau menyebut merek kan. Saya pernah lihat itu, ternyata kontraknya itu sama. Satu scene atau satu episode itu sama-sama 50 juta kontraknya, satu episode, ya. Dengan ini
dengan apa namanya, ya pokoknya mereka dari kekurangan dan kelebihan ternyata nilai jualnya sama kayak gitu. Dan menjadi makhluk saya ini menjadi makhluk termalang. Ada orang yang bilang gitu. Kita merasa menjadi manusia yang kurang beruntung. Manusia yang merasa tidak memiliki andil terhadap sekitarnya sehingga akhirnya merasa gagal sebelum kegagalan itu datang. Jadi udah pesimis dulu. Aku mau melakukan sesuatu tapi aku udah pesimis dulu. Ah pasti gagal nih kayak gitu. Itu juga nggak boleh ya kan. Karena merasa aku nggak pede, aku nggak bisa melakukan ini kayak gitu-gitu. Itu akan menghambat apatis dan pesimis, menghambat dan menjadi apatis dan pesimis terhadap masa depan. Jadi masa depan itu harus optimis apapun ya kan. Uh, saya pernah nggak punya uang waktu di Jakarta ya kan, karena memang saya mengembara sama tiga teman di Jakarta. Itu kita memang naik ya lokomotif itu yang di depan itu tempatnya masinisnya itu, Iya. karena kan lebih murah ya dari Jember ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta. Kita wis nekat memang, dan akhirnya kita bertiga ini berusaha nyari makan, pokoknya pakai ide kita, nggak boleh malu karena kita udah terjepit ya kan. Terus akhirnya saya sendiri langsung punya pikiran, aku harus masuk ke warung itu. Ada warteg yang rame banget di Jalan Teluk Gong kalau nggak salah. Wartegnya rame banget. Tuh di situ saya nggak pesan makanan kalau memang saya nggak punya uang, ya kan. Saya langsung masuk, langsung cuci piring. Langsung masuk dan cuci piring. Kata si pegawai-pegawainya, jangan pak, jangan gitu. Jangan mas, jangan gitu. Pokoknya nggak boleh gitu kan. Nggak apa-apa mbak, pokoknya saya ini. Kalau anu minta makan tak kasih, jangan ini, gak usah nyuci piring lah gitu kan. Nggak apa-apa mbak, aku nggak mau aku makan gratisan gitu. Dengan nggak ada yang saya lakukan, dengan saya nggak ada kerjaan gitu. Akhirnya saya, ya udah di situ udah dikasih makan sampai sore, besoknya lagi saya sampai 4 hari di situ. Tapi mereka semua senang, semuanya baik. Sampai 4 hari di situ. Terus saya apa namanya, hari keempat itu ketemu temanku yang dua. Ternyata temanku yang dua ini apa namanya melakukan sesuatu yang bikin aku surprise. Padahal mereka juga di kampung anak-anaknya orang yang punya ya kan. Ya jadi yang satu itu namanya Ali Subhan, yang satunya namanya Nina ya. Jadi saya Ali Mustafa, teman saya Ali Subhan sama Nina. Ternyata Ali Subhan sama Nina itu ngamen ya. Wow. Ngamen biasa, pokoknya seadanya, apa, bisa nyanyi seadanya, terus Ninanya itu juga joget gitu. Terus aku pas ketemu mereka pas hari keempat itu kan aku sore-sore mau nemui mereka, terus mereka tak tanya, kamu nginep di mana gitu kan. Aku nginep di Polsek gitu kan. Yang satunya iya sama nginep di Polsek, tapi yang cewek dibedakan tempatnya sama Hmm, ininya, ini apa, Polsek itu. Terus aku sendiri nginep di mana? Tahu nggak? enggak. Di masjid ya. Di masjid, Alhamdulillah. alhamdulillah ya, aku masih bisa berteduh di rumah Tuhan, apalagi Jakarta bro. Pokoknya yang penting bawa identitas yang jelas ya, kayak KTP itu dibawa ya. Terus akhirnya besoknya kita bertiga bergabung wes, jadi kita ngamen bertiga sampai bertahan hidup, karena memang cita-cita kita keliling Jakarta meskipun bawa uang seadanya. Jadi kita sepanjang jalan ngamen kayak gitu. Sepanjang jalan ngamen, terus dapat uang nanti untuk makan kayak gitu-gitu aja. Terus pulangnya kita bertiga naik kereta eksekutif bro, karena punya tabungan dari Ya. ngamen itu. Ya akhirnya tahu seluk beluk Jakarta.
Jakarta memang pedes sekali bro, tapi aku nggak cerita tentang Jakarta. Yang ini yang saya ceritakan tentang richness and weakness. Apa tadi maksudnya? Tahu nggak? Kekurangan dan kelebihan Kelebihan Mas. setiap orang ya. Ya. Jadi kita harus selalu optimis, tapi optimis yang over juga nggak baik ya. Ya berlebihan, terlalu pede, percaya diri yang over juga nggak baik. Pokoknya sesuatu yang over itu nggak baik ya. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Untuk yang pesimis atau yang merasa kurang pede atau yang merasa punya kekurangan, itu jangan terlalu dipikirkan deh kekurangan Anda. Itu pesan dari saya ya. Walau kekurangan Anda memang banyak, fokuskan pikiran Anda pada kelebihan Anda. Jadi biar optimis terus. Misalkan kelebihan Anda dalam berbahasa asing kayak bahasa Inggris ya kan, seperti Master Ali ini kelebihannya main bahasa Inggris ya kan. Kalau bahasa Inggris Master Ali ngomong sih cas cis cus ya, tapi juga ngomong kadang ya ada temenku bahasa Inggrisnya bagus, lancar banget, so fluently ya, lancar banget di Inggris, tapi dia ngomong dan targetnya kita siapa itu harus dipikirkan. Kadang ngomong sama anak SMA atau SMK itu pun nggak di kota besar ya kan, ngomong sih lancar-lancar gitu, malah nggak nyambung bro ya kan. Dikondisikan situasinya ya kan, ngomong bahasa Inggris dilancar-lancarkan, difasih-fasihkan, tapi partner atau lawan bicara don't understand ya, nggak ngerti ya. What for? Untuk apa jadinya ya kan? It's not necessary to do that. Jadi nggak perlu yang muluk-muluk, yang berlebihan. Meskipun kamu punya sesuatu yang berlebihan kayak bahasa Inggris tadi ya. Mr. Ali pernah suruh ngajar di TK ya. Di TK itu kan aku suruh ngajar bahasa Inggris, mau nggak mau aku ya paling vocabulary aja ya kan, perbendaharaan kata dulu anak-anak itu. Ayo siapa yang tahu bahasa Inggrisnya kakak gitu kan. Ya. Ada yang tanya balik meskipun anak TK, karena mungkin dasar keluarganya bagus ya. Kakak cowok apa kakak cewek katanya ya. Aku bilang kakak cowok. Oh brother gitu. Oke, very good gitu kan. Oke, sekarang kalau kakak cewek apa? Sister gitu kan. Ya. Oke, terus akhirnya ada yang di pojok sana. Aku lupa nih, padahal dia memang nggak bisa kayaknya. Aku lupa nih Master Ali, nenek itu apa katanya ya. Oh nenek, grandmother atau grandma gitu kan. Terus kalau kakek tahu nggak? Saya gitu kan. Oh kalau kakek itu grandfather gitu kan, rame akhirnya. Oke kak, atau Pak Ali gitu. Kadang-kadang kan saya juga ngisi dongeng kan di TK itu, dongeng yang simple-simple aja, yang misalnya tak kasih judul anak harus nurut sama orang tua kayak gitu gitu ya kan. Akhirnya mereka pada bengong, pada dengerin aku. Nah gitu. Jadi kita meskipun punya kelebihan, disesuaikan siapa yang kita hadapi. Jangan kita asal nyerocos terus orang nggak understand ya kan, sama juga bohong ya kan. Iya. Itu Mas Rahman pernah nggak ngalami seperti itu? Ada orang sok pede terus kamu nggak ngerti apa yang diomongkan? Ada. Ya sering ya, Sering. terjadi kayak gitu. Iya. Aku juga sering lihat temanku, katanya temanku itu, kamu itu loh gak pinter, tapi kok bisa ya kamu banyak job di mana-mana gitu kan. Banyak orang nawarin kamu di mana-mana. Ya saya bilang intinya kita itu memang semuanya nggak pinter. Kalau kita punya pinter itu jangan keminter, saya bilang gitu ya. Iya. Kalau keminter itu pasti orang nggak suka ya kan. Misalnya kamu kerja di perusahaan, terus kamu diinterview sama bos kamu
kamu diomongin malah ngomongin, ya kan, ngengkel gitu, ya nggak bisa dong, ya kan. Iya. Pura-pura aja, kamu biasa aja. Kalau kamu memang bisa, itu jangan, saya udah bisa itu ini gitu. Ya saya bisa tapi masih banyak kekurangan, kayak gitu, bilang aja kayak gitu. Oke, nanti dicek ya, kayak gitu. Jadi intinya jangan terlalu memikirkan pada kekurangan Anda atau kekurangan kamu. Seperti kekurangan saya. Itu emang saya tuh banyak kekurangan. Yaitu tadi saya bilang, kalau ada orang yang kurang, kalau ada orang yang nggak sempurna, contoh nyata adalah saya. Jadi nggak usah lihat orang lain, so easy, ya. Oke. Terus suka membantu orang lain. Nah, itu juga perlu kita pahami. Kadang-kadang kita di depan kita ada orang yang butuh bantuan, kita cuek, itu nggak boleh ya. Jadi kita harus sigap ya. Iya. Seperti contoh, waktu di Jakarta itu dulu aku naik Kopaja ya. Kopaja itu kayak bis kota gitu, bro, ya kan, bis kota. Itu bis kota itu udah kan penuh, ya kan. Ada nenek-nenek yang mau masuk itu bis kota. Dari 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 apa, luar itu kan nenek-nenek itu kan agak kesusahan naik. Si ada penumpang yang masih muda itu loncat langsung diangkat si nenek ke atas Kopaja. Dan di dalam Kopaja, Master Ali langsung berdiri karena udah penuh kan, dan tempat duduknya dikasihkan ke nenek. Nah, itu. Jadi kita harus sikap tanggap pada saat darurat. Itu orang yang baik seperti itu. Jadi kita usahakan semuanya berjalan dengan baik dengan naluri kita yang peka terhadap lingkungan kita. Oke. Dengan sistematis ya, misalnya kita orang suka membantu orang lain, bisa menggambar misalnya, terus bisa berbicara dengan sistematis, bisa memperbaiki komputer seperti Mas Rahman. Kan bisa memperbaiki komputer kan sekarang? Alhamdulillah bisa. Ya, alhamdulillah ya, dari kerja keras, dari PSG yang udah berapa bulan PSG? 6 bulan. 6 bulan ya. Sekarang udah bisa memperbaiki komputer ya. Jadi lumayan dan sudah direkrut kerja. Saya juga dengarnya alhamdulillah. Oke, semuanya kayaknya sudah terpaparkan di pagi ini, dan semangat pagi ya. Have a nice time, have nice my content, richness and weakness. Everybody have it. So watch it and enjoy it. Thank you very much. See you next time with the same channel, the Inspirative TV channel.